Oke, kita lanjut untuk materi asam basa konsep dasarnya dulu. Jadi asam basa itu selalu diawali dengan teori asam basa ya. Yang kita kenal tuh ada 3, itu teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, sama teori Lewis gitu ya. Jadi yang pertama itu teori Arrhenius. Prinsip dasarnya itu asam dan basa itu adalah sesuatu yang ketika dilarutkan dalam air, untuk asam dia menghasilkan ion H+ atau H3O+, sedangkan untuk basa dia akan pasti menghasilkan ion OH-. Itu definisi asam dan basa gitu. Semuanya ini dalam air ya. Jadi ketika dia dilarutkan, dia pasti harus terionisasi atau bukan terionisasi, intinya dia menghasilkan ion H+ berarti asam, OH- basa. Teori yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry. Teori ini dia lebih menekankan ke donor atau akseptor proton atau H+. Jadi asam adalah sesuatu yang mendonorkan proton atau H+, basa adalah yang menerima H+. Prinsipnya itu biasanya dalam reaksi kita biasa kenal dengan pasangan konjugat atau asam basa konjugasi ya, yang lebih kita kenal itu. Jadi intinya sih untuk mencari tahu atau mengetahui pasangan konjugat itu intinya kita hanya melihat kelebihan satu atau kekurangan satu proton begitu ya, H+-nya. Oke, jadi misalnya kita masuk ke ini, istilah yang biasa umum ditemukan itu adalah asam basa konjugat atau asam basa konjugasi atau pasangan konjugat gitu ya. Ya konjugasi sama konjugasi ya kan tuh sebenarnya sih sama saja cukup kalau menurut saya ya, karena cuman bedanya satunya pakai J, satunya pakai Y, dari ejaan sajalah kalau menurut saya. Jadi asam basa konjugasi atau konjugat atau pasangan konjugat gitu ya biasa aja sih. Oke, misalnya kita lihat contoh pasangan konjugatnya tuh HCl dalam air misalnya gitu ya. Pasangan konjugat lagi misalnya dalam reaksi kesetimbangan asam klorida dengan air menjadi H3O+ tambah Cl-. HCl itu tidak mungkin dia berpasangan dengan di sini ada HCl, H2O, H3O sama H3O+ sama Cl. HCl itu tidak mungkin konjugasinya dengan H3O+ karena jumlahannya itu lewat 2 begitu ya. Jadi sebenarnya sih untuk melihat pasangan konjugat ini kita cuma melihat jumlah H yang selisihnya tuh 1 gitu. Jadi pasti HCl sama Cl-. Karena hanya kelebihan 1 berarti dia asam, basanya Cl- gitu ya. Oke, teori yang ketiga adalah teori Lewis. Teori ini yang sering dipakai, prinsipnya itu lebih ke reaksi organik ya. Jadi teori Lewisnya, jadi asam itu adalah sesuatu yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa yang memberikan pasangan elektron gitu. Jadi lebih ke pasangan elektron ya. Basa adalah pemberi atau ya pemberi aja lah, pemberi pasangan elektron. Ya, jadi misalnya contohnya itu di sini BF3 sama NH3 ya, jadi hasilnya itu BF3NH3 tapi dalam ikatan kovalen koordinasi ya, soalnya si NH3 memberikan satu pasangan elektron bebasnya gitu ya. Saya bingung menulisnya kayak gimana, soalnya kan biasanya di buku-buku kimia dasar itu lebih kayak menggambar struktur Lewisnya, jadi ya saya tulis saja BF3NH3 ya. Ya biar taunya merikatannya itu karena sebagai as molecule begitu ya. Jadi kalau digambar struktur Lewisnya B dikelilingi F
berjumlah 3, kemudian ditambah NH3 di mana N itu memiliki satu pasangan elektron bebas ya. Nah, di sini pasangan elektron bebas dari NH3 diberikan ke BF3 gitu ya. Jadi strukturnya seperti begini. Oh sorry, tanda panahnya salah, harus ke kiri ya. Soalnya yang memberikan pasangan elektronnya kan si NH3 gitu. Oke, jadi yang bersifat basa itu NH3, yang bersifat asam itu BF3. NH3 basa, BF3 asam. Ya biar kelihatan. Oke. Nah, untuk materi asam basa selanjutnya selain teori adalah perhitungan dari nilai pH itu sendiri. Nah, nilai pH itu mencari nilai pH itu intinya itu hanya pH sama dengan minus log konsentrasi asam. Jadi tidak perlu terlalu susah gitu. Intinya rumus mengenai mencari konsentrasi H plusnya saja yang dimengerti ataupun mungkin diingat begitu ya. Jadi untuk masing-masing asam, misalnya untuk mencari tahu pH dari asam kuat, basa kuat maupun asam lemah, basa lemah, itu prinsipnya sebenarnya cuman pH itu minus log konsentrasi H. Cuman nanti untuk mendapatkan konsentrasi H untuk masing-masing si komponen itu yang berbeda. Jadi di sini asam kuat, karena dia asam kuat jadi pH sama dengan minus log konsentrasi H. Kalau basa kuat pH sama dengan 14 kurang POH, di mana POH itu kan sama saja dengan minus log konsentrasi OH dari si basa itu sendiri ya. Jadi prinsipnya intinya kita mencari konsentrasi H plusnya supaya dapat pH. Nah, untuk setiap komponen dan setiap situasi pasti cara mencarinya berbeda. Kalau untuk single atau masing-masing komponen asam sendiri dan basa sendiri, di mana dia mau asam kuat, basa asam kuat, asam lemah maupun asam basa kuat, basa lemah, perhitungannya beda-beda. Jadi di situ saya udah tulis asam kuat pH sama dengan minus log konsentrasi H plus. Kalau asam kuat ya. Kalau basa kuat pH sama dengan 14 kurang POH, di mana POH sama dengan minus log konsentrasi dari OH minus. Kalau asam lemah pH-nya tetap sama minus log konsentrasi H, tapi konsentrasi H plus itu didapat dari akar dari perkalian tetapan asamnya dikali konsentrasi asamnya itu sendiri. Nah, kalau untuk basa lemah, lemahnya itu saya kurang H ya, harusnya lemah, jadi pH sama dengan 14 kurang POH, POH sama dengan minus log konsentrasi OH minus, konsentrasi OH minusnya itu sama dengan akar dari KB atau tetapan basahnya dikali dengan konsentrasi dari basahnya itu sendiri. Oke, itu untuk masing-masing komponen asam basa. Ya, selanjutnya untuk garam. Jadi asam basa itu kan biasanya kalau masing-masing komponen, kemudian mencari pH masing-masing komponen atau garam dan juga larutan penyangga ya. Jadi kalau untuk pH garam, dimana garam itu kan asam ditambah basa menjadi garam ditambah air. Saya langsung tulis begitu, saya tidak kayak memisalkan HCl dan NaOH atau apa, karena kan ada juga asam lemah basa kuat atau asam lemah basa lemah begitu. Jadi saya cuma tulis persamaan umumnya itu kan asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah air. Nah, sifat dari si garam itu ada 4 ada 4 lah. Bukan sifat sih, kayak si garam itu terbentuk bisa dari 4 kondisi. Jadi garamnya terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, atau asam lemah dan basa lemah, atau bisa juga dari asam kuat dan asam lemah dan basa kuat, dan juga bisa dari asam kuat dan basa lemah. Jadi ada 4 term condition umum gitulah ya. Nah, kalau untuk asam kuat dan basa kuat itu dia sama-sama pH-nya tetap tidak perlu terlalu dipusingkan karena sama-sama kuat, berarti garamnya juga
netral sekali begitu ya. Sedangkan untuk asam lemah dan basa lemah, nilai konsentrasi H+-nya atau konsentrasi asamnya itu perlu dihitung gitu. Jadi untuk 2, 3, dan 4 itu kita harus menghitung konsentrasi H+-nya. Kembali lagi tadi saya bilang untuk menghitung pH kita kembali lagi ke konsentrasi asamnya saja. Jadi kalau untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, cara perhitungannya itu konsentrasi H+-nya itu sama dengan akar dari KW tetapan ya KW dikali Ka per Kb. Kemudian yang ketiga untuk asam lemah dan basa kuat, jadi setelah dapat konsentrasi H+-nya kita langsung bisa mencari pH gitu. Sedangkan untuk garam yang dari asam lemah dan basa kuat, konsentrasi H+-nya itu sama dengan akar dari KW dikali KW dikali Ka per Cg atau konsentrasi garamnya gitu ya. Sedangkan kalau untuk keadaan keempat di mana garamnya dari asam kuat dan basa lemah, konsentrasi H+-nya itu KW akar dari KW dikali konsentrasi garam per Kb karena basa lemah. Kalau ada sesuatu yang lemah berarti harus pakai Ka atau Kb-nya. Jadi setelah mendapat nilai H+-nya, kita bisa mencari nilai pH-nya. pH sama dengan minus log konsentrasi H+.